Connect Indonesia. Hai, ada Jorici lagi di sini. Welcome to the show, tentunya di Ragam Indonesia. Selama 30 menit ke depan, saya akan nemenin kamu nih. Tentunya di Ragam Indonesia dengan tayangan-tayangan yang oke. Karena Indonesia mendunia. Yang pagi-pagi terbiasa sarapan roti, ayo ngacung. Kebetulan nih, di Sukabumi, Jawa Barat ada roti yang udah eksis sebelum negeri kita merdeka. Aneka roti dengan beragam isi yang gak pelit, siap manjain lidah kamu, fams. Rotinya juga padat, dengan tekstur yang empuk. Apalagi ukurannya juga gede-gede, fams. Buat ganjal sampai jam makan siang sih, bisa nih. Oh iya, roti ini dikenal dengan nama roti priangan. Tapi aslinya, fams, roti ini namanya adalah Oi Chiang Li. Lahir sejak tahun 1943, cita rasanya tetap bertahan dengan resep adonan seperti aslinya dulu. Dari mulai tepung terigu, telur, ragi, mentega, dan susu, racikan takarannya nyaris nggak berubah dan tanpa bahan pengawet ya fams. Gak cuma bahannya aja, peralatan yang dipakai dari awal merintis juga ada nih, masih tetap bertahan. Mixer buat ngaduk adonan ini nih contohnya, bisa nampung hingga 100 kg. Bentar. Berarti ini alat udah 80 tahun ya fams. Kalau mau beli lagi, barangnya udah discontinue. Meskipun resep dan peralatannya masih asli, untuk isian rotinya tetap ngikutin selera zaman. Makanya, roti priangan dari Sukabumi tetap bisa bersaing dengan aneka roti dan jajanan kekinian. Roti Oi Chiang Li kini dikelola oleh generasi ketiganya. Sang pelopornya dulu mempelajari resep dan teknik pembuatan roti langsung dari orang Belanda. Karena sebagai wilayah yang dikembangkan pemerintahan kolonial Belanda, kota Sukabumi banyak mengalami akulturasi, termasuk dalam sisi kulinernya. Bahkan, gak cuma pengaruh kolonial Belanda, fams. Pada masa pendudukan Jepang, akulturasi kuliner di Sukabumi juga melahirkan kue mochi sebagai salah satu kue khas dari kota ini. Fams, roti di Indonesia udah ada sejak zaman Belanda sekitar tahun 1930-an. Budaya makan roti yang sering dilakukan orang-orang barat mulai diperkenalkan pada warga pribumi dengan cara jual beli. Awalnya dulu sih, roti memiliki tekstur yang agak kasar, padat dan juga keras. Umumnya, roti pada masa itu juga terasa tawar dan minim dengan isian. Di tahun 1950-an, cita rasa roti udah lebih gurih dan aromanya lebih harum berkat pemakaian mentega. Baru deh, pada tahun 1970-an, variasi roti dengan isian keju parut dan coklat mulai diperkenalkan hingga sekarang. Oh iya, kalian pernah dengar nama roti Tan Ek Chuan? Yang legendaris itu tuh. Perintis roti Sukabumi ini konon masih satu guru fams. Jadi mereka sama-sama belajar dari orang Belanda. Rumah produksi roti priangan berlokasi di kawasan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dengan tenaga listrik, oven raksasa ini mampu menampung puluhan loyang roti di dalamnya. Pemanggangan dalam suhu lebih dari 100 derajat Celcius akan ngebuat roti matang dan mengembang dengan sempurna. Selama kurang lebih 1 jam, aroma sekitar rumah produksi jadi bisa ngerasain wangi rotinya. Mulai sibuk sejak pukul 7 pagi, aktivitas produksi roti berjalan hampir setiap hari. Maklum deh fams, roti ini dibuat tanpa tambahan bahan pengawet, jadi daya tahannya gak lebih dari 2 hari. Biasanya aktivitas produksi akan berakhir pukul 12 siang. Roti-roti yang udah matang akan langsung dikemas tanpa menunggu dingin. Nah, saat roti baru aja matang, penggemar roti priangan ini juga ada yang beli langsung ke pabriknya. Memang ngejar fresh from the oven ya fams. Untuk harga roti manisnya, semua punya harga Rp8.000 aja. Para pekerja yang tadi membuat roti kemudian akan langsung menjualnya dengan gerobak gak lama setelah roti matang. Selain roti, ada juga yang berbahan tepung lainnya nih fams. Malah kalau yang ini bentuknya lebih lucu-lucu gimana gitu. Tuh, ada yang bentuk personil band BTS. Tapi yang ini gak bisa dimakan fams, karena fungsinya memang sebagai aksesoris yang bisa dibawa-bawa. Semua ini fams murni buatan tangan alias handmade, karya Kak Joyce dari kota Salatiga, Jawa Tengah. Kak Joyce ini udah pengalaman dari tahun 2008 fams. Pantesan bentuknya bagus-bagus ya. Kalau biasanya kerajinan seperti ini dibuat dari clay, Kak Joyce lebih suka menggunakan bahan tepung jagung karena tepung jagung bisa menghasilkan kualitas material yang lebih baik.
Kalau udah diaduk rata, tekstur adonannya jadi menyerupai lilin mainan atau plasitin yang mudah dibentuk. Tinggal kasih tambahan bahan campuran lainnya supaya lebih menggumpal. Sedangkan pewarna yang dipakai bisa dari pewarna tekstil atau cat akrilik. Supaya lebih aman, saat membentuknya, tangan harus sering-sering dilapisi baby oil agar adonan tidak lengket dan mudah dibentuk. Kalau udah kering nih, tinggal berikan ornamen dengan spidol. Kalau mau coba bikin, kalian juga bisa. Ikutan aja nih di workshopnya. Tapi buat yang ogah ribet, tinggal pesen aja ke Kak Joyce. Bisa pesan berbagai karakter juga kok. Kepada para penumpang ragam Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan T7530 untuk tujuan ke seluruh dunia, saya Kapten Joy Rici memohon untuk tetap duduk di depan layar TV Anda biar nggak ketinggalan informasi berikut ini. Tapi buat yang udah nggak tahan pengen ke toilet, silakan bawa aja sekalian TV-nya ke toilet. Lah. Nih fams, pagi-pagi udah halu. Maklum, cita-cita jadi pilot gak kesampaian. Akhirnya, sebagai pelarian, saya beralih ke mainan pesawat terbang. Eits, tapi ini bukan mainan biasa fams. Biarpun dibuat dari barang bekas, tapi bisa diterbangkan sampai 1 km. Detailnya juga juara. Mirip banget sama pesawat asli. Pesawat ini dibuat oleh dua pemuda asal Ngemplak, Boyolali. Kenalin nih, Mas Denny dan Mas Pungki. Sejak tahun 2011, mereka mulai membuat pesawat aeromodeling. Bahan yang digunakan juga tergolong murah meriah karena berasal dari barang yang sudah tidak terpakai, seperti limbah styrofoam, botol air mineral, dan masih banyak lagi. Tapi, ada juga beberapa alat yang harus dibeli, terutama untuk alat elektroniknya. Karena untuk bisa terbang, ada motor penggerak yang ditanamkan dengan tenaga baterai. Oh iya, pesawat-pesawat ini beda sama pesawat yang terbuat dari fiber, karena Mas Denny hanya mengandalkan rangka dari kayu. Meskipun pesanannya berasal dari seluruh Indonesia, tapi mereka masih mengerjakan secara manual. Misalnya, hanya dengan menggunakan bekas catokan. Emang parah banget nih mas-masnya, saking terlalu kreatif, bekas catokan aja bisa dijadiin barang bagus. Yang lebih parah lagi nih fams, pemesannya bukan hanya masyarakat biasa, tapi sekelas wakil kepala staf angkatan udara. Ada juga ikut pesan ke Mas Denny. Aja gile, Wakasau aja order ke dia fam. Memang sih kebanyakan model pesawat yang dibuat Mas Denny merupakan model pesawat militer. Mulai dari pesawat tempur, pesawat latih, sampai helikopter. Halah, sampai helikopter. Nah, karena peminatnya udah banyak, jadi pemasarannya cukup lewat sosial media. Itulah bagusnya kalau mengedepankan kualitas. Jualan dari sosial media tetap aja tinggi peminatnya. Yang cita-citanya nggak kesampai jadi pilot, ternyata bukan cuma saya, fams. Tapi karena udah terlanjur cinta sama dunia penerbangan, biasanya pakai cara lain untuk mewujudkannya. Berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu sempat ngehits nih yang namanya hotel pesawat. Jadi buat kalian yang suka traveling, pas banget nih kalau stay di kamar hotel yang bangunannya terbuat dari bodi pesawat. Pesawat ini adalah bekas pesawat kargo yang disulap menjadi kamar hotel, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukungnya, mulai dari kamar tidur, kamar mandi, sampai mini lounge yang berada di ruang kendali pilot. Anggap aja nginep di pesawat pribadi gitu deh. Biar makin greget, ada mini teaternya juga loh. Nah, jadi oleh sang pemilik yang kebetulan ngefans banget sama dunia penerbangan, maka dibuatlah taman bermain dan resort yang berasal dari dua pesawat jenis Boeing. Hampir 100% interior kabinnya dirombak total menjadi sebuah kamar. Sedangkan untuk mini bioskop yang mampu menampung 100 orang ini hanya diubah beberapa bagiannya aja. Kalau room control sampai tempat duduk penumpangnya masih sama kok.
Bedanya cuma nggak bisa terbang aja, fam. Tuh, Mbak pramugarinya udah ngasih arahan sebelum kita terbang. Yuk, kita terbang selama 15 menit buat nonton film 3D di dalam pesawat. Yowes, biar adik-adiknya fokus nonton, kita lanjutin penerbangan kita bersama Ragam Indonesia Airlines. Let's go! Udah pada ngopi? Atau udah minum teh? Tapi kalau disuruh milih nih, kira-kira fans bakal milih kopi atau teh? Nah, gimana kalau teh terbuat dari kopi? Oh, emang ada? Ini nih, ya. Lihat nih, oke? Ini dia nih yang saya bilang tadi, fans. Namanya teh Kaskara. Teh ini memang beda sama teh pada umumnya. Soalnya bukan dibuat dari daun teh, melainkan dengan kulit biji kopi. Just info nih, fans. Kaskara berasal dari bahasa Spanyol yang artinya kulit. Gak jauh beda sama bahasa Inggris yang merujuk pada kulit buah biji kopi. Sebenarnya, kulit buah biji kopi yang dikeringkan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di Ethiopia. Kulit untuk teh ini berasal dari biji kopi Arabica. Garut emang dikenal sebagai salah satu produsen kopi Arabica terbaik di Indonesia. Malum sih, Garut berada di wilayah ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Suhunya mencapai 18 derajat Celcius. Jadi cocok nih ditanami tanaman kopi. Kandungan kafein biji kopi Arabica lebih rendah dari jenis kopi lainnya. Makanya, kopi Arabica paling dekat dengan para penggila kopi. Sekarang kita ikutin nih proses bikin teh Kaskaranya. Biji kopi harus dipilih dengan kualitas yang paling bagus. Caranya, rendam biji kopi dengan air. Kalau tenggelam, tandanya biji kopi memiliki kualitas bagus. Oh. Lalu, jemur biji kopi di bawah sinar matahari. Waktu jemurnya bisa sekitar 28 hari, sampai biji kopi benar-benar kering. Proses penjemuran ini untuk menghasilkan kadar air biji kopi menjadi 12%. Pengeringan biji kopi sangatlah penting, fams. Kalau kadar airnya nggak sesuai kriteria, bisa menyebabkan biji kopi berjamur. Bisa keracunan tuh pada orang yang minum kopi. Penjemuran biji kopi sangat bergantung pada cuaca. Pelindung juga wajib dipakai agar biji kopi tidak langsung terpapar sinar matahari. Ketika masih basah, biji kopi yang dijemur harus dilapisi plastik bening. Kalau udah agak kering, pelindung yang dipakai adalah jaring-jaring yang berwarna hitam ini. Setelah kering, biji kopi juga nggak bisa langsung diproses, tapi harus disimpan dulu selama 2 minggu. Tujuannya sih sebagai proses pendinginan biji kopi. Nah, ini dia nih, biji kopi yang sudah disimpan. Sekarang, biji kopi sudah boleh dikupas. Proses kupas juga dilakukan dengan mesin khusus. Jadi, nggak usah repot lagi dikupas secara manual. Tinggal tuang aja, otomatis biji dan kulitnya terpisah. Oh iya, dulu kulit biji kopi ini cuma dianggap limbah. Biasanya sih, fams, dimanfaatkannya jadi pupuk kompos. Cara penyajian teh Kaskara sama kayak teh pada umumnya. Tinggal seduh aja dengan air panas. Lalu diamkan sampai keluar ekstrak kulit biji kopi. Kandungan kafein pada teh Kaskara juga sangat rendah, meski diseduh dalam waktu yang lama dengan suhu yang tinggi. Kadar kafeinnya ada di angka 111,4 mg per liter. Selain itu, teh Kaskara juga memiliki cita rasa yang manis. Manfaatnya juga luar biasa. Kandungan antioksidannya dipercaya bisa menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan penelitian, minum teh kulit biji kopi bisa meningkatkan kinerja otak dan daya ingat. Teh ini juga bisa jadi alternatif sebagai pengganti minum kopi tanpa rasa takut susah tidur. Oh iya, fams, selain bikin melek, kopi ternyata juga bisa bikin tenang. Caranya gimana tuh? Pengen tahu nggak? Jadi, kalau di kedai kopi lereng Gunung Kelir, Semarang, Jawa Tengah ini, kopi nggak cuma diseduh, tapi dibikin parfum. Awalnya di tahun 2018, warga dan Karang Taruna Dusun Kertas mulai membuat pengharum beraroma kopi ini. Kalian juga bisa bikin sendiri loh di rumah. Kita intip yuk pembuatannya.
mulai proses pengolahan, biji kopi harus dipilih dulu. Yang dipilih bukan yang kualitasnya bagus, tapi justru harus yang cacat alias defect. Soalnya kalau yang bagus, kan diolah jadi minuman, fams. Setelah proses sortir, barulah masuk ke tahap pengolahan. Bahan yang dibutuhkan adalah ragi tape dan bibit parfum rasa black coffee. Ragi tape berfungsi sebagai zat pembantu fermentasi. Gunakan sedikit saja, haluskan, lalu masukkan ke dalam bibit parfum. Kemudian kocok hingga merata. Lalu, tuang cairan bibit parfum yang sudah tercampur ragi tape ke dalam plastik berisi biji kopi yang sudah disortir. Terus, diamkan deh selama minimal 3 hari. Nggak usah ditegur, apalagi diajak ngobrol, udah diemin aja. Jika ingin aromanya makin kuat, biji kopi bisa disimpan selama 2 minggu. Lalu simpan di box kedap udara dan cahaya. Tujuannya agar wanginya tidak tercampur dengan aroma lain di sekitarnya. Isi pewangi sudah selesai diproses. Saatnya mengolah kemasan. Bentuk packaging dibuat seunik mungkin untuk menarik perhatian. Yang dibuat adalah kemasan ramah lingkungan. Terdapat 2 tipe. Yang satu menggunakan kayu pinus luar, yang satu lagi menggunakan karung goni. Packaging kayu dibuat menyerupai miniatur rumah. Tahapannya sangat sederhana, hanya membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Jika sudah selesai, hanya tinggal memasukkan biji-biji kopi ke dalamnya. Harga satuan dipatok mulai dari 15.000 hingga 20 ribuan. Parfum kopi ini bisa digunakan untuk pewangi ruangan atau mobil. Makanya tadi saya bilang, kopi juga bisa bikin tenang suasana. Kalau ruangan ada wangi aroma kopi, pasti suasana jadi adem kan? Setuju? Tuntas sudah Ragam Indonesia menemani pagi kalian selama 30 menit. Itu artinya saya Joe Ricci harus pamit. Tapi besok saya bakal balik lagi nih di jam yang sama, fams. Makanya saksikan terus ya, fams, Ragam Indonesia. Karena Indonesia mendunia.